Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini menyapa kembali. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Yang lagi sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, para lover dimanapun berada, lover GSJ, lover Afid Vlog Blitar, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri semuanya, saya menyapa hari ini. Dan ini tadi saya juga baru mengadakan live, mungkin teman-teman yang tidak bisa join di live bisa lihat di video saya kali ini. Jadi ini hari ini memang masalah si cungkring ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi masalah si cungkring ini kan memang menyita banyak perhatian. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Jadi semakin hari ini semakin membesar. Jadi semenjak kemarin sudah dipukul tepar oleh Mbah Din pada saat di sungai itu kan, pada saat beliau kholwat. Nah itu ternyata dia tidak kapok juga, karena memang dia di live kemarin juga bilang bahwa dia akan tetap mengganggu dan menghancurkan Gus Samsudin dengan alasan beliau orangnya sombong. Nah, itu makanya ini juga melibatkan banyak spiritual yang lainnya yang akhirnya bermunculan gitu ya, akhirnya bermunculan. Nah ini ada satu alasan juga kenapa Mbah Din itu tidak langsung memukul sampai benar-benar keok gitu. Kenapa Mbah Din kadang masih ngalah, dipukul diem aja? Karena apa? Karena punya tujuan, punya misi. Tujuannya yaitu adalah untuk mencari siapa sih sebenarnya dan siapa nanti selanjutnya yang akan memusuhi beliau gitu kan. Dan ternyata jitu juga metode atau cara yang dipakai Mbah Din ini. Dan akhirnya juga bermunculan juga kan, bermunculan juga. Yang pertama adalah Joko Arek dengan membuat video bilang bahwa saya akan ke Blitar, saya akan nantang Gus Samsudin, akan mukul Gus Samsudin sama mukul Opa, kayak gitu itu ya. Itu kan akhirnya muncul satu. Terus kemarin muncul juga pada saat di live itu Abah Menel ya kan, muncul juga akhirnya siapa yang pro, siapa yang kayaknya, akhirnya bermunculan. Nah akhirnya sekarang tambah lagi si Fikri yang lagi keluar dengan bergabung ke cungkring Belantik Wedhus. Akhirnya kan seperti itu bermunculan. Nah itu strategi yang jitu yang dilakukan oleh beliau. Gus Samsudin itu bisa aja sekali pukulan aja pakai ilmu itu selesai sudah sebenarnya. Tapi kan beliau itu bukan orang yang seperti itu. Selain ingin mencari siapa lagi yang akan muncul di permukaan bumi Pondok Pesantren Nur Sifa Nusantara yang berusaha menantang beliau, yang ingin menghancurkan beliau, nanti ada lagi siapa? Nah ya kan, beliau itu ahli ilmu hikmah kok sebenarnya, tahu sebenarnya dan bisa ya kan? Tapi beliau itu selain memang ingin mencari tahu beliau itu memang orangnya tidak mau semena-mena. Beliau itu bukan orang yang sombong, yang takabur dengan ilmu atau kekuatannya. Itu yang dimiliki oleh beliau, yang tidak dimiliki oleh kita. Itu memang saya acungi jempol luar biasa. Coba teman-teman semuanya tahu nggak, beliau dihujat sama sana sini, apa pernah beliau sampai teriak-teriak balas menghujat kamu gini enggak kan? Beliau juga tetap santai, jalan santai, aktivitas santai, diam aja, biarlah mereka ngomong seperti apa, menghujat saya, pengobatan saya seperti apa, gini. Nah mungkin teman-teman bisa melihat salah satu terapi yang digunakan oleh beliau, yaitu terapi pijat pakai kunir yang tadi malam di video saya ada dipraktekkan oleh para santri Mbah Din. Nah itu bisa juga jadi acuan. Masa terapi kayak gitu diarani ngibul, diarani bohong-bohongan, tipu-tipuan, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi teman-teman akhirnya bisa melihat dan bisa menyaksikan. Dan beliau pun juga tidak masalah dihujat, dibilang gini tidak masalah. Itulah sifat yang oke yang beliau.
Dan ini ada kabar juga sampai akhirnya Pandawa 5 berangkat ke Blitar hari ini sudah berangkat. Nah mudah-mudahan nanti tidak ada halangan apa-apa sampai sini selamat ya kan. Tapi tidak tahu nanti mau mampir kemana dulu atau langsung menuju ke Batin, kita juga tidak tahu. Alhamdulillah akhirnya banyak yang dukung juga. Sebenarnya beliau dari pribadinya tidak ingin dibantu oleh orang-orang, karena beliau ini masalah-masalah beliau, dan beliau masih sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Beliau itu tidak mau kegaduhan, tidak mau nanti semuanya berbondong-bondong ke pesantren, justru ikut terlibat menangani masalah si congkreng belantik wedus itu. Saya aja sendiri sebenarnya bisa kalau itu boleh, cuma saya juga berjaga, andai kata nanti pas saya di sana tak geyebrok tipot gitu itu aja. Nah nanti mungkin Kang Pandawa mau menjadi, karena masalah ini melebarnya apa, karena ada santri yang gabung sama itu yang akhirnya membuat Pandawa itu berangkat ke sini. Karena menurut asumsi Pandawa, si Fikri ini kena gendam gitu loh, karena pandangannya Fikri itu ada pandangan yang kosong. Nah memang saya secara psikologis, karena saya ahli psikolog, melihatnya juga seperti itu, tapi tidak tahu pastinya karena itu sudah berkaitan dengan ilmu dalam dan itu bukan bidang saya, cuma saya melihat aja seperti itu. Dan Fikri memang ya benar, dia dikasih uang gitu loh, dikasih uang apa gitu kan, entah berapa itu katanya, mereka kemarin dikasih ada 500 juta atau berapa itu, Masya Allah, hanya demi uang akhirnya rela untuk keluar dan menghujat Abah Din. Intinya kan seperti itu ya, intinya seperti itu yang terjadi saat ini itu kan kayak gitu. Saya tidak mengada-ada juga enggak. Dan ini memang lagi rame di media sosial, dimanapun pasti rame, lagi gencar-gencarnya si Fikri keluar dengan dikasih uang 500 juta dan akhirnya menghujat Mbah Din. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya si Fikri si Pandawa 5 datang. Tadi malam juga sempat bilang pada saat live, katanya mau berangkat Senin sudah sampai, tapi kalau berangkat sekarang sudah OTW berarti sampainya sekitar nanti malam ya. Nanti malam mungkin kita sudah bisa ketemu, karena nanti malam saya juga ke sana, ke pondok pesantren sana. Insya Allah kita bisa ketemu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bagaimana menyelesaikan masalah ini biar cepat selesai dan tidak panjang lebar gitu kan. Tapi ya memang ini tidak semudah kita ngomong masalah ini selesai enggak, karena si brengsek Opa itu sudah meracuni santri lagi. Dia sudah live di di channelnya bahwa masih ada santri lagi yang nanti mau menghantam, mau menghajar Mbah Din. Nah itu kan nggak ada akhlak itu kan. Nah itu memang si Opa itu memang tujuannya menggerogoti ya kan, menggerogoti pelan-pelan, satu persatu santrinya diambil gitu loh, santrinya diambil. Tadi justru ada yang bilang kalau orang keluar dikatakan pengkhianat ya. Lah kalau keluarnya baik-baik, mau izin Mbah Din, saya mau pulang, izin, terima kasih, saya mohon maaf karena sudah karena pengen pulang, pengen mondok di rumah, atau pengen ngaji di rumah, atau pengen kerja di rumah, itu enggak apa-apa lah. Ini keluar tanpa pamit, sehingga dia keluarnya gabung sama orang yang memusuhi Mbah Din. Ya pasti itu dinamakan pengkhianat, dia jelas membela si congkreng wedus pengkhianat kok. Kalau bukan pengkhianat apa namanya terusan? Penyelamat gitu ya. Oh, penyelamat gitu ya guys ya. Jadi saya itu simpatiran juga namanya. Jadi ya namanya orang kadang kalau sudah ketahuan kena uang itu ya repot juga ya. Uang itu ya memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Nah itu yang kadang bikin kita khilaf. Nah, kalau ngomongin butuh kurang uang ya Hafid Vlog ini ya butuh ya, tapi tidak sampai menggadekan akhlak. Ininya itu aja, saya tetap berdiri jalan lurus dengan mencari jalan Allah, dengan mencari ridho Allah, di jalan yang benar. Insya Allah Allah pasti akan memberi jalan, karena memang semuanya kalau kita mau di jalan yang lurus pasti kan mau berusaha dikasih jalan oleh Allah. Intinya seperti itu, dan tidak mungkin Allah membuat umatnya kelaparan selama kita masih mau berusaha. Dijamin itu oleh Allah pasti. Oke, dan
nanti mungkin Kang Pandawa, apalagi Kang Pandawa sudah berangkat sini, nah ini kemungkinan juga inilah, kemungkinan juga bebarengan dengan siapa itu namanya, si dari lereng Gunung Lawu itu ya, si Gondrong itu kan, kemarin yang tak dibikin di video itu, videonya waktu dia bikin video katanya mau kesini tuh ya, kalau mungkin tidak kesini ya besok kita tetap standby aja, siap santai aja. Maksud baik ya kita terima dengan baik, tapi kalau banyak gini maksud baik diterima dengan baik, masih pun masuk nggak baik ya kita terima tidak baik, ya repot kalau kayak gitu ya. Coba para lover semuanya, sahabat semuanya berbuat seperti itu kayak batin coba ya. Orang yang berbuat baik itu wajar diperlakukan baik, orang yang berbuat jahat dikasih kebaikan. Ya coba dibuktikan. Iso ngomong tapi nggak iso ngelakoni. Waduh, karo aku ya guys, sama saya itu juga seperti itu. Tapi saya dipesenin sama batin, jangan emosi, santai, semua masalah kita hadapi dengan santai, kepala dingin. Ya lepas randu duit, randu rokok ya budrek sum. Wong lagi emosi randu apa dijarak, ya ngamuk sum. Gitu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Ini buah naga hasil sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya. Jadi intinya, nah Mbah Lunung katanya juga, Mbah Lunung kalau nggak besok nanti malam mau segera merapat ke Blitar, merapatkan barisan. Jadi semuanya mau ke sini merapatkan barisan untuk menyelesaikan masalah ini dan membantu Mbah Tin. Mudah-mudahan aja semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan apa-apa, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat, diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan Kang Pandawa beserta rombongan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan, tidak ada cobaan, mudah-mudahan sampai di sini dengan selamat sehingga kita bisa berkumpul kembali, kita bermusyawarah, menyusun dan berdiskusi tentang masalah ini ya. Mohon doa dan dukungannya ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya fine-fine saja, baik-baik saja, dan semua masalah ini bisa terselesaikan. Kalau Mbah Tin sendiri saya yakin pasti kuat, insya Allah kuat, meskipun Mbah Tin juga merasakan kegaduhan ini, pusing apa itu wajar sampai muntah-muntah darah. Tapi kalau masalah kayak gini ya bagi beliau kecil ya. Kenapa beliau tidak pernah meributkan masalah-masalah kecil seperti ini. Cuma yang beliau pikirkan itu adalah kalau sampai si brengsek itu Belanda Udus itu mengajar santri, repotnya kan gitu. Karena apa? Orang tua santri sudah dititipkan ke Mbah Tin. Nah itu prinsipnya Mbah Tin, kalau sudah dititipkan di pesantren itu adalah tanggung jawab beliau harus tanggung jawab sebesar 100%, ada sekecil apapun luka beliau harus tanggung jawab. Itu yang dilakukan oleh Mbah Tin. Intinya seperti itu. Makanya daripada santri yang diajar, santri yang terluka sampai muntah darah, mending saya yang luka, saya yang diajar. Itu yang Mbah Tin mengedepankan kepemimpinan, jadi beliau sendiri dulu yang diajar. Intinya seperti itu. Itulah sifat-sifat yang dipunyai oleh Mbah Tin saat ini. Jadi beliau tetap malah justru bukan beliau yang di belakang, enggak, tapi beliau yang di depan, santri yang di belakang. Malah bilang pokoknya saya enggak mau tahu, enggak mau, jangan pukuli santri saya dengan ajar santri saya, kamu pukul enggak apa-apa, tapi jangan anak-anak saya. Karena santri yang di situ Mbah Tin sudah menganggap sebagai anak-anaknya, gitu ceritanya ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup sampai di sini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan. Dan mau bagi teman-teman lover semuanya yang mau kasih masukan, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Saya membuka masukan karena tanpa
kalian semuanya. Tidak mungkin channel Afid Vlog Blitar bisa berkembang dan bertahan sampai saat ini. Makanya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih yang selalu hadir, selalu dukung, subscribe Afid Vlog Blitar. Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan saya, minta tolong jangan lupa mampir di channelnya Afid Cat Lover dan Afid Family ya. Terima kasih, biar dalam 1 bulan ini sudah bisa mencapai 1000 subscriber ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.